Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Emeritus Ridwan Pintor Marulam Sihombing. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Berbahagia Orang yang Dalam Penderitaan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada hari ini kami dapat menikmati anugerah Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kami juga bisa menikmati pemeliharaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, kami renungkan. Dan Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, dikuatkan dalam kehidupan sepanjang hari-hari kami. Di dalam belas kasih Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, Saudara sekalian, saya akan membacakan nats pada renungan kita hari ini, diambil dari surat Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Demikian dituliskan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada sebuah cerita yang menarik ibu dan bapak saudara sekalian. Dikisahkan ada seorang ibu yang kehilangan, ditinggal mati oleh anak satu-satunya. Anak yang begitu sangat ia kasihi, anak yang begitu ia harapkan untuk mendampingi hidupnya pada masa tua ketika suaminya sudah lama meninggal. Tapi apa yang terjadi? Anak itu sakit dan mengalami kematian. Dalam kesedihan hati yang begitu rupa, ia pergi kepada seorang bijak di desa tersebut. Dan ia berjumpa dengan sang bijak, menumpahkan semua isi hatinya dan juga kesedihannya. Dengan tekun dan tenang, sang bijak mendengarkan keluhan dari ibu tua tersebut. Lalu ia bertanya, "Apa yang kau inginkan, ibu?" Ia berkata, "Sang bijak, tolong hidupkan anakku kembali." Lalu mendengar permintaan sang ibu tua itu, sang bijak ini pun berkata, "Ibu, pergilah ke semua rumah yang ada di desa ini dan mintalah segenggam beras dari setiap rumah. Tetapi dengan satu syarat. Kau hanya boleh membawa segenggam beras itu dan kepadaku kau berikan setelah kau bertanya dengan satu pertanyaan." Dengan begitu gembiranya, sang ibu tua itu berkata, "Siap, saya akan pergi ke semua rumah di desa ini. Tapi apa pertanyaan yang harus kusampaikan kepada setiap rumah yang kudatangi?" Sang bijak itu pun berkata, "Tanyakan kepada setiap yang punya rumah, apakah mereka pernah mengalami penderitaan, persoalan dan masalah, kesedihan dan kepedihan. Jika di tempat di mana engkau pergi ke rumah itu, dan mereka berkata, 'Saya tidak pernah mengalami apa yang kau katakan itu,' maka mintalah segenggam beras itu dan bawalah padaku. Akan kutaburkan di jasad anakmu ini, agar anakmu bisa hidup kembali." Saudaraku, mendengar kata itu dengan semangat, sang ibu itu pergi dari pintu ke pintu di desa itu. Ia bertanya, apakah ada penderitaan? Apakah pernah mengalami kesusahan? Apakah pernah mengalami masalah, tangisan, kesedihan, kepedihan? Tapi apa yang terjadi? Dari semua pintu ke pintu yang ia datangi, tak satu pun orang yang berkata, "Kami tidak pernah mengalami penderitaan. Tidak pernah mengalami tangisan, kesedihan, kepedihan, dan kesusahan." Tapi justru sebaliknya ia menemukan berbagai macam cerita. Dari semua pintu-pintu rumah tersebut. Ada yang meninggal, ada yang kebakaran, ada yang kemudian kehilangan pekerjaan, ada yang kemudian mengalami sakit bertahun dan tak tersembuhkan, dan lain sebagainya. Semua mengalami penderitaan.
Sampai ia mengakhiri perkunjungannya, dari rumah ke rumah, semua di desa itu bercerita tentang penderitaan dan kesusahan masing-masing. Karena hari sudah mulai menjelang malam, ia kembali kepada sang bijak dan menceritakan masalahnya. Lalu sang bijak berkata, "Ibu, engkau bukan orang satu-satunya di desa ini yang mengalami penderitaan. Engkau bukan satu-satunya orang di tempat ini yang mengalami kesusahan dan kesedihan. Semua orang pernah mengalami itu. Jadi relakanlah kepergian anakmu ini. Dan lanjutkanlah hidupmu untuk terus meraih apa yang menjadi harapanmu di masa mendatang." Ibu dan bapak saudara sekalian, kisah ini tentu adalah sebuah kisah ilustrasi yang mengantar kita kepada bagian dari ucapan Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan dalam hidup ini? Pendeta Eka Dharma Putra almarhum pernah menuliskan satu buku yang menarik. Ia berkata demikian kurang lebih. Setiap orang yang hidup pasti pernah mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami problema dalam hidupnya. Itulah menandakan bahwa manusia itu normal. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kesusahan dan penderitaan. Jadi, jangan pernah menangisi diri. Jangan pernah kemudian memaklumi diri dengan kata-kata, "Akulah orang yang paling tersakiti, akulah orang yang paling menderita, akulah orang yang paling susah." No. Karena firman Tuhan berkata, mari bertahan dalam setiap pencobaan. Karena esok pasti akan mengalami hari yang baru. Dengan tentu pencobaan dan penderitaan yang berbeda pula. Lalu apa kata Yakobus? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, setiap orang yang hendak naik kelas harus melewati penderitaan. Setiap orang yang hendak naik imannya harus lewat pergumulan dan persoalan. Tapi jangan pernah menyerah. Tetap bertahan, tetap kuat. Karena kemudian apa yang dikatakan? Setiap mereka yang tahan uji akan diberikan mahkota kehidupan bagi mereka yang mengasihi dia. Apa artinya? Jangan lantas kemudian ketika penderitaan itu datang, kita mengutuki Allah. Marah dengan Tuhan. No. Tapi justru firman-Nya berkata, barang siapa yang mengasihi dia akan diberikan mahkota kehidupan. Tetap kasih Tuhan apapun yang terjadi. Karena Ia tidak akan membiarkan kita melewati penderitaan itu seorang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk senantiasa merayakan hidup ini dengan penuh syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami bahwa penderitaan adalah bagian dari sebuah peristiwa hidup untuk mendewasakan kami. Dan kami harus menghadapinya dengan penuh sukacita dan gembira. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Allah yang menyertai kami. Berkati setiap aktivitas kami, pelihara kami Tuhan, agar kami bisa merayakan hidup dengan penuh syukur apapun yang terjadi. Kami tetap ingin mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Di dalam belas kasih Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Amin. Saudaraku, demikianlah sapaan gembala pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.